Akun baru Kak, iya sayang. Alah, Kak Nopi peres. Sih udah peres. Shalom kakak gemoy. Salam. Gimana nih? Silakan. Gimana nih kabar kakak? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, lagi bokek. Adik kakak ini sedang mencari pundi-pundi untuk hadiah paus di tahun baru ya. Sabar ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya. Ini tadi tuh ada sempat terlintas di pikiran juga udah lama dan tema ini yang didiskusikan ini sempat beberapa kali dibahas juga di dalam Komal ini gitu loh. Dan tadi tuh ada FYP juga di TikTok tentang pengangkatan. Kan yang saya tahu di ortodok itu tidak ada pengangkatan gitu ya Kak ya. Hah? Lanjut? Nggak ada. Rasul mana yang ngajarin ngangkat-ngangkat? Nah ya. Balon diangkat-angkat. Nah ini. Jadi saya tuh baca tadi kan di dalam Tesalonika 1 pasal yang ke 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ini tentang kedatangan Tuhan. Jadi saya bacakan ya Kak. Ayat yang ke-15. Nah, dari atas dulu lah, dari atas dulu. Biar kau tahu itu ceritanya apa. Kenapa? Dari atas dulu lah. Dari 13. Judulnya. Ya, oke. Kedatangan Tuhan ya. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Terus 15. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, sebab kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberikan, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kemudian 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Lanjut. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, jadi itu adalah kata-kata penghiburan untuk orang yang ditinggal mati. Sekali-kali kita nggak akan mendahului mereka yang mati. Kita juga nanti akan diangkat menyongsong Tuhan setelah mati. Kan kedatangan, sangkakala dibunyiin itu ceritanya. Itu maksudnya, bukan lu hidup-hidup diangkat. Yesus aja mati, lu kagak mati. Gimana ceritanya? Nah, itu. Jadi itu adalah penghiburan yang dilakukan Rasul Paulus kepada orang-orang yang ditinggal mati. Sekali-kali kita ini tidak akan mendahului mereka. Mereka yang udah mati, mereka duluan. Gitu. Kita juga nanti ketika mati, yang masih tinggal ini, nanti kalau kita mati, kita juga akan menyongsong Tuhan dalam awan-awan. Itu. Semua orang akan dibangkitkan. Kalau semua orang akan dibangkitkan, Kak. Gimana caranya membangkitkan orang yang masih hidup? Nah, itu di dalam Korintus juga, Kak. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51, bentar. Nah, ini gimana? Tentang kebangkitan tubuh. Baca. Dari mana nih? 51 ya?
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Iya dong, harus diubah dong. Nah, Dengan yaitu- tubuh yang sama dengan tubuh Yesus. nah, Maksudnya di situ adalah kita tidak mati, kita tidak binasa seperti orang-orang yang tidak Kristen. Itu adalah orang mati. Kita ini dikatakan orang hidup. Korelasinya di dalam Yohanes 11 ayat 25. Semua yang percaya kepada Yesus itu disebutnya orang hidup. Orang yang di luar dari Yesus itu disebut orang mati. Makanya kita semua akan diubah. Kapan diubahnya? Filipi 3 20 sampai 21. Ke Yang, Firdaus dulu. yang Tuhan Yesus bilang di dalam apa itu ya Kak ya, yang akulah kebangkitan Akulah dan hidup. kebangkitan dan hidup. Barang siapa Ya, percaya barang siapa kepadaku, percaya kepadaku dia tidak akan tetap hidup walaupun walau sudah mati. mati. Kenapa kita disebut adalah orang hidup? Karena kita sudah menyatu dalam kebangkitan Yesus melalui baptisan. Kalau kakak baca di Wahyu, itulah kebangkitan pertama. Kita ini bangkit dari kematian setelah penguburan kita dalam baptisan. Itu. Jadi kita ini adalah orang hidup. Orang mati itu orang-orang yang di luar dari Yesus. Kapan diubahnya? Ya ketika hari kebangkitan. Itu maksudnya. Jadi di Tesalonika ini udah sering banget ya yang ngemis-ngemis rapture ya, ajaran sesat John Darby ini tahun 1928 ini. Ini ngemis-ngemis dari Tesalonika. Karena apa? Dia nggak baca timelinenya. Itu Rasul Paulus lagi ngibur. Oi, sekali-kali kita nggak akan mendahului mereka yang mati. Kita nanti juga akan menyongsong Tuhan Yesus. Kita yang masih di dunia ini. Jadi kita nanti juga akan mati sama seperti orang yang sudah mendahului kita. Kan dijadikan satu tadi kan? Ayat 14-15-nya kan? Yang Tesalonika. Iya. Baca tapi nggak ngerti. Itu yang dimaksud. Coba baca lagi. Tesalonika 14 ya. Hah? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Itu. Lanjut. Jadi, iya. Oke, lanjut ya. Dikumpulkan. Kita ini nanti juga dikumpulkan sama yang udah meninggal tadi. Kita tuh tetap hidup kan? Lanjut kan 15-nya. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Stop. Kita nggak akan sekali-kali mendahului mereka. Mereka udah mati, masa mereka nggak diubahkan dulu? Mereka duluan. Terus nanti baru kita ikut mati. Ketika kita menyusul mati, kita juga diubahkan dan dijadiin satu. Lanjutin lagi. Lanjut lagi. Yang 15 tadi tuh selesai kan? Udah selesai. 16. 16. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, kita ini duluan dibangkitkan dibandingkan orang-orang yang nggak percaya. Mereka juga dibangkitkan, tapi untuk dihukum. Diubah. Jangan dikira ya, yang dihukum itu roh kalian. Enak aja yang nyuri badan kau sama roh kau. Ya sih, tapi gini Kak. Makanya ini kan pernah saya jelasin Kak. Nanti ketika kebangkitan ya, kita duluan yang dibangkitkan. Orang yang percaya di dalam Kristus duluan dibangkitkan, baru diubahkan tubuhnya dengan tubuh Kristus. Filipi 3 ayat 20 nanti sampai 21 nanti kakak baca. Yang nggak percaya sama Yesus juga dibangkitkan untuk apa? Menderita siang dan malam. Filipi berapa tadi Kak? Gigi. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Itu maksudnya. Jadi kita duluan dibangkitin. Yang suka menista Yesus itu juga dibangkitin untuk diapain? Disiksa siang malam karena nggak mau percaya sama Tuhan Yesus. Lanjut. Gak gini maksudnya kan di Tesalonika tadi tuh ngeyel ya saya ya Kak.
Maaf ya. Di Tesalonika tadi udah jelas. Kakak bilang itu tentang penghiburan kan. Terus di Bukan dalam kata saya, ayat 17-nya itu. Iya. Hiburkanlah ini perkataan ini kan, gitu kan? Siap. Ya firman. Ya, menurut kakak maksud saya gitu. Bukan menurut saya, ini ajaran Rasul. Oke, siap. Siap salah. Oke. Terjadi ada ini pemikiran saya ya Kak ya, tolong pencerahannya. Di dalam Korintus ini tadi ada kontradiksi terjadi di situ menurut saya di dalam Tesalonika dan di dalam 1 Korintus 15 ini tentang ayat yang ke-51 tadi. Kamu tahu nggak konteks dari Korintus itu? Ngeri nggak? Ya, kalau kamu cuma satu ayat ya kamu nggak ngerti. Kamu aja nggak ngerti konteksnya kan? Ya. Nah, coba baca dulu Korintus yang kamu tanyakan itu. Yang dari mana nih? Tentang kan tadi dari yang kamu bilang kontradiksi dengan Tesalonika itu yang mana? Itu paralel, jangan dibenturkan tapi diselaraskan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Itu loh maksud saya, Kak. Udah dibaca tadi itu? Filipi 3. Oh, belum. Bacalah. Filipi 3 ayat 21 ya tadi. Ayat 20 21. Oke, 20. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Stop dulu. Kewargaan kita dalam surga. Dari sana kita menantikan. Di mana itu? Di Firdaus kan? Bisa nggak kau sama badan kau itu ke Firdaus?